Perang Changping, perang paling mengerikan sepanjang sejarah Cina. Oke minasan, di video kali ini kita akan membahas terkait Perang Changping, yang mana Perang Changping ini pernah ada di masa lalu Qin Shi Huang, di mana Qin Shi Huang menjadi tawanan pangeran dari negara Zhao. Nah, dalam sejarahnya sendiri, Perang Changping sendiri merupakan perang yang sangat menakutkan sepanjang sejarah Cina. Mengapa demikian? Karena korban dari Perang Changping sangatlah banyak, dari mulai tentara hingga warga sipil. Sekitar 48.000 orang dikubur hidup-hidup oleh kerajaan Qin demi menaklukkan kerajaan Zhao. Jadi yang seperti apakah kisah awal mula terjadinya Perang Changping ini sehingga banyak sekali menimbulkan korban termasuk warga sipil? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya di Anime History. Perang dimulai pada tahun 268 sebelum Masehi. Negara Qin mengirim pasukan menyerang Wei dan berhasil memaksa Wei bertekuk lutut dan merelakan sebagian teritorialnya. 4 tahun kemudian, negara Qin lagi-lagi mengirim tentaranya menyerbu Han, dan kali ini Han tidak mampu membendung kedikdayaan militer Qin serta mengutus duta perdamaian ke negara Qin dengan persyaratan mempersembahkan Kabupaten Shandang kepada Qin. Namun, penguasa Shandang bernama Feng Ting dan mengalihkan target serangan Qin ke Han pada tahun 262 sebelum Masehi, lebih dulu berinisiatif menyerahkan wilayahnya kepada negara Zhao. Raja Zhao hanya melihat keuntungan jangka pendek dan tanpa pertimbangan mendalam, lantas mengutus pejabat bernama Ping Yuan untuk menerima Shandang. Tak disangka, tindakan serakahnya Raja Zhao ini malah menyulut sumbu misiu Perang Changping yang berskala paling besar selama zaman Zheng Hua tersebut. Kemudian negara Qin dalam penyerbuannya terhadap negara Zhao sudah bersiap sebelumnya dengan sangat baik. Sedangkan daerah Shandang terletak di lintas sempit Gunung Taihang dan menempati posisi tertinggi serta strategis. Dan ini adalah tanah yang patut diperebutkan di dalam strategi perang negara Qin dalam menghadapi negara Zhao. Kini negara Zhao memasukkan Shandang dalam peta tersebut. Bagaimana bisa negara Qin berpangku tangan? Jawabannya adalah pada tahun 260 sebelum Masehi, Qin dengan pejabat Wang He sebagai panglima perangnya memimpin pasukan menyerbu Shandang. Pada sisi negara Zhao, Raja Zhao Xiao Cheng mengutus Jenderal Besar Lian Po memimpin pasukan Zhao mempertahankan wilayah Shandang. Namun, ketika Lian Po tiba dengan pasukan utamanya, Shandang sudah jatuh, maka terpaksa Lian Po bertahan di Changping yang medannya sangatlah sulit. Lalu ketika itu pasukan Lian Po berjumlah 300.000 prajurit, ditambah pengungsian dari Shandang yang terdiri dari sisa laskar dan penduduk sehingga berjumlah sekitar 450.000 orang. Mereka membangun parit dan benteng perlindungan, maka front kedua pasukan Qin dan Zhao berada pada posisi saling berhadap-hadapan di Changping. Setelah itu, negara Qin tak kunjung berhasil merebutnya. Tapi, untungnya, Raja Qin saat kehabisan akal, muncul tipe muslihat Fan Zhu dengan cara mengadu domba. Ia mengutus orang dengan ribuan tel emas menyuap para pejabat di seputar Raja Zhao dengan menyebarkan isu. Satu-satunya yang ditakuti negara Qin hanyalah putra Zhao Xi, yakni Zhao Kuo sebagai jenderal. Dan juga, Jenderal Lian Po mudah diatur dan berniat menyerahkan diri kepada Qin. Nah, disinilah pada dasarnya Raja Zhao sudah mencurigai Lian Po dia sudah jera akan perang. Begitu mendengar selintingan Lian Po berniat menyerah pada negara Qin, maka ia memutuskan menggantikan Lian Po dengan Zhao Kuo. Hal tersebut sempat dicegah oleh para pejabat tinggi Xiao Gru. Ia mengatakan Zhao Kuo hanya menguasai teori taktik perang saja, padahal secara praktik kurang pengalaman perang. Mengangkatnya sebagai jenderal sulit untuk berhasil. Tapi Raja Zhao tidak menggubrisnya. Ia bersikeras menggantikan Lian Po dengan Zhao Kuo karena ketakutan Lian Po akan menyerah pada negara Qin. Sesampainya Zhao Kuo di Changping, ia mengubah taktik pertahanan Lian Po dan dengan proaktif merencanakan penyerangan. Pada tahun yang sama, Zhao Kuo memimpin pasukan melancarkan ofensif
besar-besaran terhadap kubu pasukan Qin. Nah, sesudah negara Zhao mengirim Zhao Kuo sebagai jenderal, pasukan Qin juga mengganti panglimanya dengan Jenderal Bai Qi yang sangat tersohor. Menghadapi serbuan Zhao Kuo, Bai Qi menggunakan taktik pura-pura kalah untuk memancing musuh agar pasukan Zhao bergerak hingga dalam ke wilayah pasukan negara Qin, yakni Changbi. Baru kemudian pasukan utama Qin melakukan perlawanan yang sangat sengit. Serangan pasukan Zhao gagal ketika Zhao Kuo hendak menarik pasukannya, tetapi sudah terlambat. Bai Qi sudah mengirim 25.000 pasukan kavaleri elit memotong jalan mundur. Nah, selain itu juga mengerahkan 5.000 pasukan kavaleri dengan pesat menyeruak ke tengah kubu pasukan Zhao dan membelahnya menjadi dua bagian, serta memotong jalur perbekalan mereka. Dan pada saat ketika pasukan Qin membentuk formasi pengepungan, Jenderal Bai Qi mulai memerintahkan penyerangan. Upaya pasukan Zhao melawan berkali-kali dipatahkan. Lalu dengan terpaksa mereka membangun parit pertahanan di tempat tersebut dan mengubah ofensif menjadi defensif. Nah, ternyata taktik Jenderal Bai Qi ini dengan memotong jalur perbekalan pasukan Zhao telah berdampak besar. Pasukan Zhao yang terkepung terpaksa hanya menanti datangnya bala bantuan. Namun, kejamnya negara Zhao ini, mereka tidak mengirimkan pasukan penyelamat dan juga tidak menyuplai kebutuhan pangan pasukan Zhao. Bulan ke-9 pada tahun yang sama, pasukan Zhao telah terputus jalur pangannya selama 45 hari. Di kalangan internal mereka saling membunuh, mental pasukan goyah, dan situasi sangat gawat. Sesudah upaya penerobosan dari kepungan berkali-kali kandas, akhirnya Jenderal Zhao Kuo nekat memimpin sendiri pasukan intinya dan memaksakan pendobrakan pengepungan. Hingga pada akhirnya malah terkena panah dan tewas. Pasukan Zhao kalah besar di sini. Seluruh 400.000 sisa pasukan menanggalkan rompi perang mereka dan menyerah pada negara Qin yang dipimpin oleh Jenderal Bai Qi. Nah, di sini masalah mulai tiba. Karena pasokan makanan kurang dan juga jumlah tahanan yang banyak, mereka tidak akan mencukupi kebutuhan pangan para sandera. Maka dari itu, pikiran Jenderal Bai Qi mulai berpikir kejam. Jenderal Bai Qi berpikir, personil pasukan Zhao yang berjumlah begitu banyak. Apalagi sisa laskar pasukan dan warga Shangdang tidak menyukai negara Qin. Dan dia berpikir juga, lebih baik dibabat habis saja daripada membuat kekacauan. Maka dari itu, 400.000 orang, kecuali 240 anak-anak, seluruhnya dibantai oleh Jenderal Bai Qi dengan cara dikubur hidup-hidup. Sebuah perang pemusnahan dengan skala terbesar pada zaman Zhangguo. Diakhiri dengan pemandangan brutal, ratusan ribu jiwa pasukan yang telah menyerah harus melayang mengenaskan. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan Perang Changping, perang terkejam sepanjang sejarah Cina. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasannya? Apakah seru atau punya pendapat lain? Atau minasan punya requestan untuk pembahasan anime history lainnya? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!